Perkenalkan, nama saya Samuel Pasaribu dengan NIM 2402000092 dan saya berasal dari Fakultas Hukum. Halo, perkenalkan nama saya Nelina Rizka Berzabinokna dengan NIM 24090205. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Kesejahteraan Sosial. Hai semuanya, perkenalkan aku Lira Fiera Afresia dengan NIM 2408050007 dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Halo semua, perkenalkan nama saya Natasha Benar Stefani dengan NIM 24100172 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Pratama dengan NIM 2404050061 dari Fakultas Teknik dengan program studi teknik kimia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abelina Malaysia Ketaran dengan NIM 2402000426. Saya berasal dari Fakultas Hukum. Halo, perkenalkan nama saya Karin Kristinata Gaul dengan NIM 2402000484, Prodi Ilmu Hukum. Integrasi nasional adalah suatu penyatuan unsur-unsur yang berbeda dari suatu wilayah Indonesia kita, yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama, dan budaya. Tujuan dibentuknya integrasi nasional itu adalah 1. Menjaga persatuan dan kesatuan, 2. Memperkuat identitas nasional, dan yang ketiga, membangun solidaritas. Kini kita tahu bahwa integrasi nasional merupakan salah satu jalan untuk kita saling berdampingan dan berdamai antara satu individu dengan individu yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain dengan latar belakang budaya, ras, suku, dan sosial yang berbeda-beda. Kini kita akan membahas apa saja contoh penerapan integrasi nasional di negara kita yang masih dapat kita lihat dan kita rasakan. Yang pertama adalah upacara bendera. Upacara bendera merupakan sekumpulan individu-individu dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu upacara. Yang kedua, saling menghargai antar budaya. Maksud dari menghargai di sini adalah kita mau menerima kelompok mereka masuk dalam kelompok kita, namun tidak ada saling membeda-bedakan satu sama yang lain dan kita saling mau tolong-menolong dengan mereka. Dan yang terakhir adalah toleransi antar umat yang beragama. Toleransi yang dimaksud di sini bersama dengan menghargai, kita mau berinteraksi satu sama yang lain dengan latar belakang yang berbeda, dan kita mau menerima mereka apa adanya tanpa kita membeda-bedakan mereka. Kemudian kita akan membahas masalah-masalah apa saja dalam integrasi nasional. Yang pertama, diskriminasi. Diskriminasi ini merupakan perlakuan dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas yang karena adanya perbedaan, misalnya perbedaan ekonomi, sosial, budaya, agama. Dan yang kedua adalah adanya balas dendam. Balas dendam ini biasanya dilakukan oleh seseorang kepada seseorang yang lain karena adanya kekecewaan yang mendalam. Dan karena adanya kekecewaan tersebut, seseorang itu melakukan tindakan-tindakan yang merusak integritas nasional. Di sini saya akan membahas mengenai faktor apa-apa saja sih yang dapat menghambat integrasi nasional saat ini. Oke, yang pertama itu adanya keberagaman suku kebangsaan. Di Indonesia pasti terdapat banyak beragam suku maupun bangsa. Nah, itu termasuk dapat menghambat terjadinya integrasi nasional. Yang kedua, geografi yang kompleks. Di Indonesia terdapat ribuan pulau maupun lautan yang dapat menghambat transportasi dan komunikasi menjadi sulit. Nah, yang ketiga, adanya ancaman dalam maupun luar negeri. Yang keempat, adanya ketidakmerataan pembangunan. Nah, dengan adanya ketidakmerataan pembangunan tersebut dapat menimbulkan atau memicu ketidakpuasan yang akan mengakibatkan terpecahnya solidaritas. Nah, yang kelima adanya sikap etnosentrisme. Nah, sikap etnosentrisme ini dia menganggap bahwa sukunya lebih unggul daripada suku-suku lainnya. Yang keenam, kurangnya kesadaran nasional. Yang ketujuh, adanya konflik sara atau konflik suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang kedelapan ada separatisme dan kedaerahan. Yang kesembilan adanya demonstrasi dan unjuk rasa. Yang kesepuluh adanya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan.
Nah, itu dia beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat integrasi nasional. Nah, bagaimana sih cara mengatasi integrasi yang buruk pada saat ini? Oke, yang pertama itu dengan cara menghargai perbedaan pendapat. Nah, yang kedua dapat membangun jiwa persaudaraan yang kuat. Yang ketiga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat dapat memperkuat ideologi Pancasila. Yang kelima dapat mengedepankan sikap saling kerjasama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nah teman-teman, melalui penjelasan tadi kita menjadi tahu betapa pentingnya integrasi nasional untuk keberlangsungan bangsa kita, yang jika dilakukan akan melahirkan sejumlah dampak positif dan jika tidak akan melahirkan sejumlah dampak negatif. Dampak negatifnya antara lain yang pertama, munculnya berbagai masalah. Jika tidak ada rasa integrasi nasional, tentu sikap intoleran akan mewabah, sehingga akan menyebabkan berbagai masalah baik terdalam maupun luar negeri. Lalu yang kedua, pertumbuhan negara akan terhambat. Berbagai masalah tadi akan menghambat pertumbuhan negara kita. Lalu yang ketiga, keamanan pertahanan negara itu menjadi melemah. Karena negara kita tidak bisa bersatu, tentu akan lebih mudah serangan dari luar datang untuk menyerang kita. Nah, tapi hal itu dapat dicegah dengan rasa integrasi nasional. Dampak positifnya antara lain yang pertama, lahirnya identitas nasional. Yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, terjadinya rasa aman. Lalu yang terakhir, menghindari negara kita dari konflik. Berikut akan saya tampilkan contoh kasus video dari hambatan yang mempengaruhi integrasi nasional. Halo. Hai. Coba lihat. Abi, kamu mau nggak? Apa itu? Batagor. Kamu mau nggak? Enggak mau. Satu aja. Enggak mau. Satu aja nyicip. Enggak. Satu aja. Enggak. Kenapa? Tadi kan puasa hari ini. Oh iya. Nggak apa-apa deh, satu aja deh. Enggak boleh, udah. Kan besok bisa. Enggak, boleh hari ini. Jangan maksa dong, Elda. Kamu berdosa loh kayak gitu. Ya, Kamu harusnya toleransi dong, Herbie, yang menghargai Herbie yang puasa. kenapa cuma nawarin? Kenapa? Ini loh Elda, dari tadi dia maksa Herbie makan batagor itu. Padahal Aku nggak maksa, aku cuma nawarin. Seriusan? Iya. Kenapa dia sampai marah? kenapa kayak maksa gitu? Aku nggak maksa. Tadi kan Herbie udah bilang nggak Aku mau. cuma nawarin, weh. Nawarin kenapa kayak maksa? Enggak, aku nggak ada maksa, aku cuma nawarin aja. Video tersebut berisi masalah yang menghambat integrasi nasional karena kurangnya toleransi antar umat beragama. Dari video tersebut kita tahu permasalahan muncul ketika seorang siswa yang tidak menghargai temannya yang sedang berpuasa. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah akhirnya mereka masing-masing saling meminta maaf. Adapun penyebab dari kasus yang menghambat integrasi nasional tersebut, yang pertama adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman. Kedua adalah kurangnya edukasi dan pemahaman antar agama. Ketiga adalah ketidakpedulian sosial. Dan yang terakhir adalah perbedaan pandang agama yang meliputi stereotip negatif dan juga fanatisme. Adapun dampak yang diakibatkan oleh intoleransi antar umat beragama, yang pertama adalah meregangkan hubungan. Bergangnya hubungan antara pihak yang melakukan ibadah, dalam hal ini adalah puasa, dan juga pihak yang tidak menghormati. Kedua adalah memicu timbulnya konflik. Ketidakpedulian dan juga ketidakhormatan akan menimbulkan perselisihan dan juga pertengkaran. Ketiga adalah berkurangnya keharmonisan pada masyarakat. Dan yang terakhir adalah menurunnya sikap solidaritas di antara sesama umat beragama. Adapun cara untuk mengatasi hambatan integrasi nasional berupa intoleransi antar umat beragama antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan toleransi. Pendidikan toleransi ini dapat dilakukan sejak dini. Kedua adalah dialog antar umat beragama. Ketiga adalah memberikan contoh yang bersikap toleran terhadap agama lain agar dapat dicontoh oleh orang lain. Keempat adalah meningkatkan sikap toleransi pada masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran toleransi dengan melakukan kampanye seperti mendatangkan tokoh-tokoh agama untuk membahas permasalahan intoleransi antar umat beragama.
Nah, di sini saya akan memberikan contoh masalah yang menghambat integrasi nasional. Video itu bikin aku marah. Marah banget. Tega banget artis itu. Kepalanya itu, kepalanya. Rasa dia. Kok bisa sekeji itu? Kepalanya. Aku ngerasa wajib nge-share ke teman-temanku. Terus teman-temanku nge-share juga. Viral jadinya. Berkat postinganku, aku ngerasa berbuat baik, melawan kejahatan. Tapi video yang aku terima itu ternyata palsu. Dibuat orang yang berpura-pura jadi artis dan pura-pura memukuli anak. Artisnya pun marah. Dan dia melaporkan saya. Sekarang saya sendiri yang masuk berita. Nah, dari video tersebut, di mana ada seorang anak laki-laki yang percaya dengan video yang lagi beredar, sehingga dia juga ikut membagikan video tersebut ke media sosial juga. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya ada klarifikasi tentang video tersebut bahwa video tersebut adalah hoax dan anak tersebut ditangkap oleh polisi karena sudah menyebarkan hoax ke media sosial. Adapun penyebabnya adalah kebiasaan berbagi informasi tanpa verifikasi. Banyak orang cenderung langsung membagikan berita yang sesuai dengan keyakinan atau emosinya tanpa memeriksa sumber atau keabsahan informasi tersebut. Sehingga penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial seringkali memperuncing perbedaan, menciptakan konflik, dan melemahkan rasa saling percaya antar kelompok masyarakat. Nah, adapun cara mengatasinya adalah membiasakan tidak langsung percaya kepada informasi yang beredar di media sosial dan memeriksa sumber berita serta memeriksa apakah kejadian tersebut benar adanya. Berikut adalah contoh kasus dari masalah integrasi nasional. Kegiatan ibadah anak-anak Sabtu Ceria di Rusun Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur dibubarkan oleh seorang penghuni rusun. Menurut Ketua RT setempat, kasus ini hanya salah pengertian. Video menunjukkan seorang penghuni Rusun Pulau Gebang, Jakarta yang tak senang dengan sebuah kegiatan yang di dalamnya menyertakan anak-anak. Sambil membawa perlengkapan tukang yang bersangkutan marah hingga menimbulkan kepanikan. Salah satu saksi yang berada di lokasi kejadian mengaku ketakutan saat pelaku yang diketahui berinisial MNS alias Joker ini tiba-tiba saja datang meminta kegiatan ibadah Sabtu Ceria itu dibubarkan. Dampak dari kasus tersebut, tidak ada kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah. Padahal di dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Intoleransi ini jelas merusak integrasi nasional bangsa Indonesia. Dan cara mengatasinya, yang pertama, menanamkan sikap toleransi sejak dini. Dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua berperan penting untuk menumbuhkan sikap toleransi pada anak, sehingga anak dapat menghargai orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, mencegah penyebaran informasi provokatif. Masyarakat perlu mewaspadai penyebaran informasi yang bersifat provokatif dan memecah belah. Di sini perlunya penyaringan informasi yang didapat dan mencari terlebih dahulu kebenarannya sebelum bertindak. Yang ketiga, memperkuat peran tokoh agama dan masyarakat. Tokoh agama dan masyarakat dapat menjadi jembatan untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan dialog antar umat beragama. Yang keempat,
Masyarakat perlu sadar akan pentingnya nilai-nilai toleransi dan berpikir secara terbuka dan kritis.